Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kali ini kita berada dalam kondisi yang sehat sejahtera. Berbicara tentang sehat, ya kita kembali lagi pada situasi kali ini. Dunia sangat memprihatinkan karena saat ini kita diserang oleh COVID-19 yang sangat-sangat memilukan hati kita semua dimanapun kita berada. Bahkan sampai di pelosok desa pun semua terpapar dan semua menjaga diri dari COVID-19. Terkait dengan jumlah COVID-19 sekarang yang positif, itu yang paling banyak sekarang itu yaitu negara Amerika Serikat yang jumlahnya saat ini sudah 939.249 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit ya, itu jumlah yang sangat banyak dan sangat besar. Dan pemerintahnya itu saya yakin saat ini sedang bekerja keras untuk mematahkan itu mata rantai COVID-19 ini. Jika kita kembali ke Indonesia, jumlah yang terupdate yang saat ini atau jumlah terbaru saat ini yang mengalami positif COVID-19 ini sekitar 8.882 orang. Ini menurut data WHO. Dan yang sembuh dari COVID ini itu sekitar 1.107 orang. Dan yang meninggal dunia sekitar 743 orang. Ya, kita sangat berduka ya. Untuk itu, bagi siapapun, termasuk saya, kita ini manusia biasa yang bisa saja setiap saat terpapar oleh virus 19 ini. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengikuti instruksi pemerintah, menjaga jarak, jaga diri, dan menggunakan masker atau APD. Mengingat bahwa virus ini bisa oleh siapa saja terpapar. Jadi saya mohon dan saya berharap agar kita semua mendengar instruksi dari pemerintah. Nah, untuk itu pada saat ini juga berbicara tentang masalah COVID-19 ini yang tidak habis-habisnya. Baru-baru ini Presiden Jokowi diundang dalam satu acara televisi Indonesia berbicara tentang COVID-19 ini. Tetapi di tengah perbincangan hangat tentang COVID-19 terjadi perdebatan kecil mengenai masalah mudik dan pulang kampung. Saya rasa hal ini tidak usah diperdebatkan ya. Pemerintah Jokowi hanya untuk menegaskan lebih detail lagi tentang penggunaan bahasa yang tepat. Tetapi tidak menjadi hal yang biasa-biasa saja oleh masyarakat. Malah ini menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat dari pusat sampai dengan di desa. Masyarakat yang notabene penggunaan bahasa kesehariannya itu yang tertatih-tatih, terlatah, apapun itu berubah mendadak menjadi orang bahasawan. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya hal ini tidak usah diperdebatkan. Tapi untuk memperkuat lagi dari pembelajaran yang kita sudah lewati, lebih khususnya bahasa Indonesia yang tepat ya, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat, bahwa bahasa Indonesia ini sangat kompleks. Jadi kita tidak bisa mengukur arti dalam satu kata saja. Kata memiliki banyak arti. Jadi kita stop membuli, stop mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang kita belum tahu secara sepenuhnya. Terkait dengan penggunaan bahasa yang tepat ini, bahasa Indonesia ini sebenarnya bahasa yang sangat kompleks, yang sangat luas. Dari satu kata kita bisa artikan dengan banyak arti. Misalnya, saya ambil contoh kata meninggal, kata mati, kata tewas,
kata binasa, kata wafat, ini sebenarnya memiliki arti yang banyak. Ya, misalnya mati, kita bisa penggunaan bahasa yang tepat itu bisa kepada binatang atau hewan. Meninggal, kita bisa menggunakan itu pada manusia. Terus tewas, kita bisa menggunakan kepada manusia yang mengalami kecelakaan. Terus binasa dengan wafat, ini memiliki arti yang sangat berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu tidak bernyawa atau tidak lagi bisa bernapas. Jadi kita hanya menempatkan pada kondisi yang tepat saja. Kita kembali lagi kepada tentang mudik dan pulang kampung ini. Mudik kita bisa gunakan itu pada saat menjelang Idul Fitri, atau menjelang Natal, atau menjelang Paskah bagi yang Kristen. Pulang kampung itu bisa kapan saja. Tidak bisa kita katakan bahwa orang pulang kampung itu mudik, karena tidak selamanya pulang kampung adalah mudik. Jadi pulang kampung ini bisa dilakukan kapan saja, dengan kondisi apa saja, situasi apa saja kita bisa pulang kampung, karena keluarga kita di kampung, anak istri kita di kampung. Di daerah lain, di tempat lain, kita hanya numpang bekerja. Itu. Jadi tidak perlu kita perdebatkan secara terperinci sehingga kita menjustis bahwa presiden kita itu tidak bisa berbahasa Indonesia atau gagal paham. Jadi kita stop lah yang kata-kata seperti itu. Yang kita lakukan sekarang ini, kita memaknai dari kata yang digunakan. Oke? Sebenarnya tujuan konten ini adalah untuk memotong mata rantai pendeskripsian kita tentang segala sesuatu yang belum kita ketahui. Sekali lagi, stop membuli, karena membuli adalah tindakan yang salah. Sedangkan kita harus menjunjung tinggi yang namanya tentang kepedulian, keberpihakan. Hanya orang-orang yang memiliki kampung yang mengetahui persis apa itu pulang kampung dan apa itu mudik. Sedangkan orang yang di luar garis kampung, mereka tidak memahami apa itu mudik dan apa itu pulang kampung. Maksud saya adalah hanya orang-orang kota yang lupa kampungnya di mana. Oke, itu saja. Safe pulang kampung dan safe mudik, jaga kesehatan, jangan sampai kita terpapar oleh COVID-19. Bicara tentang menjaga diri, ya, kita menjaga diri menggunakan apa? Apakah hanya sekedar menggunakan masker? Apakah hanya sekedar menggunakan APD? Itu saja tidak cukup. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah, baik lokal maupun pusat. Kita harus mendengar instruksi-instruksi dari mereka agar setiap tindakan kita itu tidak gegabah. Jadi kita harus bekerja sama. Selain itu juga, kali ini kebetulan saya menggunakan kostum dari KAR dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia harus memiliki perlindungan diri dari asuransi maupun perlindungan diri dari investasi, agar karena kita tidak tahu bahwa kapan ajal kita itu datang. Apakah ajal karena COVID-19 atau ajal karena memang murni dipanggil Tuhan, atau memang waktunya sudah tiba. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, selagi masih kuat bekerja, selagi masih sehat secara jasmani dan rohani, kita harus wajib memiliki asuransi dan investasi. Jika Bapak Ibu juga mau mendapatkan income dari asuransi dan investasi, nanti akan kami jelaskan. Kali ini kami hanya memperkenalkan saja bahwa Bapak Ibu harus memberikan perlindungan terhadap diri Bapak Ibu dari segala jenis wabah atau segala jenis keadaan. Nah,
untuk mengetahui lebih jelas tentang informasi yang akan saya bawakan tentang PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, akan saya cantumkan nomor di bawah ini, dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang jauh lebih detail. Kali ini kami hanya memperkenalkan. Saya mengajak teman-teman semua untuk ikuti terus konten kami dan dukung terus kami dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jika teman-teman mau memperoleh informasi lebih detail lagi atau lebih banyak lagi tentang car life insurance, saya akan cantumkan nomor saya di bawah ini di deskripsi konten saya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa share video ini ya. Video ini saya di-share agar lebih banyak lagi orang yang menonton dan lebih banyak orang lagi memahami apa isi dari konten kami ini. Oke, see you again. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya dengan konten yang berbeda. Salam hormat dari saya.